Setelah kita memahami tentang surat Al-Asr, mari kita menuju kepada ayat yang pertama. Wal asri, yaitu demi waktu asar. Dan kita sudah mempelajari bagaimana waktu asar memiliki keutamaan yang besar. Bagaimana waktu asar itu merupakan waktu yang Allah cintai. Bahkan kita mendapatkan salah satu hadis Nabi, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun yang meninggalkan sholat asar, maka dia telah batal seluruh amalnya pada hari itu. Dan kita sudah mengetahui pula bahwasanya sholat asar itu merupakan sholat indikator untuk membedakan orang mukmin dengan orang munafik. Jadi kalau kita ingin meraba diri kita, apakah ada kemunafikan ataukah tidak, lihat bagaimana komitmennya terhadap sholat asar. Kalau ada seseorang terbiasa mengundur-undur sholat asarnya, dan terbiasa pula ketika dia melaksanakan sholat asar, sembari dia melihat pergerakan matahari, semakin matahari semakin menguning, barulah dia tergerak untuk sholat. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang senantiasa diberikan rasa syukur oleh Allah dalam perjalanan kita ketika menghadapi satu kondisi materialisme dan kapitalisme yang hari ini menggurita pada kehidupan. Syukur ini juga kita harus ajarkan untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita jangan terlalu banyak dekat dengan teras kehidupan orang lain. Karena arus sosial media hari ini luar biasa. Dan kita terlalu dekat dengan teras kehidupan orang lain. Kita akhirnya tahu bagaimana rumahnya, kita mengerti bagaimana kamarnya, kita mengerti bagaimana mobilnya. Yang kita tidak sadari, efek dari banyak melihat teras kehidupan orang menjadikan kita menguap rasa syukurnya terhadap apa yang sudah kita peroleh. Berapa banyak orang yang sudah memiliki kamar yang membuat dia nyaman, tetapi gara-gara dia terlalu dekat dengan teras kehidupan kamar orang lain yang dia lihat di sosial media, nikmatnya kamar yang dia miliki menjadi hilang karena dia sudah membandingkan. Inilah yang pula harus kita pahamkan untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita, generasi milenial, generasi Z, mereka betul-betul mampu untuk menjaga hatinya, menjaga pikirannya, supaya mereka tidak tersengat dengan kapitalisme dan materialisme. Memberikan imun kepada anak kita dengan kesyukuran dari kapitalisme dan materialisme itu kewajiban kita, bukan kewajiban guru. Guru membackup, guru itu membantu. Tetapi tugas pertamanya tentunya dibebankan di atas pundak orang tuanya. Maka kita harus senantiasa menyampaikan sebuah kata-kata kesyukuran kepada hati kita. Mulai hari dengan kita mempersiapkan anak kita sekolah dengan mengingatkan mereka. Bersyukur ya nak atas apa yang kamu peroleh hari ini. Dan tidaklah ketika malam kita menemani mereka di atas tempat tidur mereka, kecuali kita mengatakan pula kepada mereka, syukur ya nak atas apa yang Allah berikan, supaya ketika kesyukuran sudah kita imunisasi ke hati dan pikiran mereka, tidak akan membahayakan apapun yang mereka jumpai, selama hatinya sudah dari kecil terkondisi untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Itulah kewajiban kita. Kewajiban kita bukan hanya mengambil rapot, kewajiban kita bukan hanya mendengar nilai anak kita berapa dan apa yang jeblok pada mata pelajarannya. Tapi sesungguhnya kewajiban kita adalah memperkenalkan hati anak kita dengan hati yang bisa diridhoi oleh Allah, dan setiap langkahnya mengikuti petunjuk dan sunnah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga ibu-ibu di Nizamiyah diberikan kekuatan untuk ini, diberikan pundak yang lebih kuat, diberikan ilmu dan referensi yang lebih luas, karena sesungguhnya keberadaan ibu yang istimewa menjadikan anak ibu istimewa. Pemilik rahim yang taat, pemilik rahim yang berilmu akan melahirkan anak-anak yang berilmu. Dan pemilik rahim yang taat akan melahirkan para pahlawan besar di dalam Islam. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kita pada tafsir surat.
Tafsir surat ini merupakan hal penting pada kehidupan kita sebagai penuntut ilmu. Karena tafsir ini akan memberikan kepada kita rambu bagaimana memahami ayat sesuai dengan pemahaman yang benar. Berulang-ulang sering saya menyampaikan kepada seluruh para penuntut ilmu. Berulang-ulang sering saya menyampaikan. Berulang-ulang saya sering menyampaikan bahwasanya kepada para penuntut ilmu, penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan manusia hari ini di banyak tempat, di berbagai macam isu. Terkadang mereka memiliki dalih yang mereka ambil di dalam Al-Quran, lalu mereka tafsirkan ayat itu, apa yang mereka temukan di dalam Al-Quran, dengan versi tafsir dan pemahaman sendiri. Dengan hawa nafsunya, dengan logikanya, dengan akalnya, dengan passionnya, dengan kemauan sendiri. Akhirnya ayat itu menjadi porak-poranda. Tidak lagi bisa menjadi huda lil muttaqin. Karena makna pada ayat itu dibawa sesuai dengan kehendak orang yang berbicara. Inilah berbahayanya kehidupan muslimin kalau mereka tidak mengetahui bagaimana berinteraksi dengan ayat. Maka sesungguhnya mempelajari tafsir itu menjadi sebuah pagar untuk membatasi bahwasanya pemahaman yang kita ambil di dalam Al-Quran itu harus sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidaklah ayat diturunkan kecuali Nabi menjelaskan setiap makna pada setiap ayat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kami turun kepada kami 10 ayat, lam natajawaz asra ayatin illa ta'alamna minhu ilman wa amala. Kalau turun kepada kami 10 ayat kepada Rasulullah SAW, kalaulah turun 10 ayat kepada baginda Nabi, maka kami mempelajari kepada Nabi bagaimana ayat itu, bagaimana cara membacanya, dan bagaimana maknanya yang benar. Dan tidaklah kami melewati 10 ayat kecuali kami belajar ilmunya dan bagaimana pengamalannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita, berarti tafsir itu menjadi materi yang sangat penting. Iya, tafsir itu menjadi materi yang sangat penting. Jadi sesungguhnya tafsir itu menjadi materi yang sangat penting bagi penuntut ilmu. Sehingga itulah yang menjadikan kita mengkaji kembali materi tafsir, karena pentingnya makna yang kita harus pahami dari ayat-ayat yang kita baca, supaya bisa menjadi rambu, bisa menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Kita kemarin sudah membahas tentang surat Al-Asr. Lalu kita mengetahui keutamaan yang ada pada surat Al-Asr. Lalu menerangkan tentang keutamaan yang ada pada waktu ketika Allah menerangkan pada surat Al-Asr ini merupakan keutamaan waktu yang begitu besar. Sekarang mari kita menuju kepada ayat yang pertama dan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Karena memang surat ini hanya memiliki 3 ayat. Tapi sebelum saya menyampaikan bahwasanya kita harus tahu, setidaknya ada 2 keutamaan yang harus kita mengerti pada surat Al-Asr. Yang pertama, surat Al-Asr walaupun cuma terdiri dari 3 ayat, tetapi sesungguhnya surat Al-Asr ini merupakan sebuah surat di mana surat ini merupakan surat yang begitu penting, sehingga sampai kita menjumpai Imam Syafi'i berkata, kalaulah Allah menurunkan Al-Quran hanya dengan surat Al-Asr yang berisi dengan 3 ayat, itu pun sudah terasa cukup, karena besarnya petunjuk yang Allah berikan kepada manusia yang ada pada surat Al-Asr, walaupun cuma terdiri dari 3 ayat. Karena kandungan makna yang ada pada surat Al-Asr itu betul-betul mencakup kebutuhan primer dan fundamental manusia pada perjalanan hidup. Menerangkan tentang waktu, menerangkan tentang iman, menerangkan tentang amal solih, dan menerangkan tentang bagaimana kita menegakkan kebenaran dan saling bersabar. Itu kan semua kebutuhan basic manusia kan ada di situ. Sebagai orang yang berkualitas pada iman. Orang yang berkualitas pada iman itu selalu pandai memanage waktunya, sebagaimana mereka menjaga imannya, dan mereka merealisasikan setiap iman dengan amal salih. Mereka saling menasehati di antara mereka untuk saling mengkoreksi dan saling meluruskan.
untuk menegakkan kebenaran, dan mereka saling meluruskan dan saling memberikan kekuatan melengkapi supaya mereka saling memberikan kesabaran. Itulah 5 kehidupan basicnya orang yang beriman. Makanya keutamaan surat Al-Asr itu besar. Makanya betul apa yang dikatakan Imam Syafi'i tadi. Kalaulah Allah menurunkan di dalam Al-Quran hanya surat Al-Asr saja, kalaulah Allah hanya menurunkan di dalam Al-Quran itu surat Al-Asr saja, maka itu sudah cukup bagi setiap orang untuk mendapatkan petunjuk yang benar. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan surat Al-Asr yang pertama. Keutamaan surat Al-Asr yang kedua tentunya diceritakan dalam riwayat Tabrani dari Abdullah bin Hafiz Abu Madinah. Ia berkata bahwasanya apabila 2 sahabat Rasulullah bertemu, maka sebelum berpisah salah satu di antaranya membaca surat Al-Asr sampai akhir untuk yang lainnya. Kemudian salah satu di antara keduanya memberikan salam kepada yang lainnya. Artinya surat Al-Asr ini menjadi surat yang selalu disertakan setiap para sahabat ketemu, mereka ngobrol, tapi tidak terlibat pada majelis ilmu. Kalau majelis ilmu ditutup dengan membaca kafaratul majelis, tapi kalaulah kita lagi ngobrol, ngomongin tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, tapi bukan majelis ilmu, maka kata Abdullah bin Hafiz Abu Madinah, maka beliau mengatakan, aku kalau menjumpai 2 sahabat, kok mereka ngobrol lalu berpisah, tidak mereka berpisah sampai mereka salah satunya membacakan surat Al-Asr untuk yang satunya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya surat Al-Asr itu menjadi salah satu alarm pengingat, reminder untuk para sahabat ketika mereka ngobrol, sesungguhnya mereka tetap saling menasihati di dalam kesabaran dan kebenaran. Makanya kalau kita eksekusi, kita realisasi ini, kalau kedatangan tamu misalkan, lalu kami berbicara di ruang tamu, pembicaraan itu tidak ada kaitannya dengan majelis ilmu, tidak membahas kitab, tidak membahas ayat, makanya kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Ya. Karena begitulah para sahabat memberikan teladan dan memberikan contoh. Dan ini kita ajarin untuk anak-anak kita juga, Bu. Jadi nanti kalau kalian ketemu teman-teman kalian, bukan di majelis, bukan di masjid, bukan di taman ilmu, tapi ngobrol, jangan pisah, jangan bubar, sampai kalian saling membacakan surat Al-Asr di antara kalian. Kalau ada yang bertanya, kenapa membacakan surat Al-Asr? Yang pertama, teladan itu role modelnya kita dapatkan dari para sahabat. Dan kebiasaan, trennya para sahabat itu menjadi sunnah bagi kehidupan kita yang mengikuti Rasulullah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina addu 'alaiha bin nawajidi. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mereka memegang teguh dengan gigi gerahamnya kehidupan sunnah. Dan ini yang kita lakukan. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang pertama, kenapa harus membaca itu? Karena role model kita, trennya para sahabat membaca itu. Yang kedua, kenapa membaca surat Al-Asr, Ustaz? Untuk mengingatkan kita, ya, bahwasanya pembicaraan yang tadi kita obrolkan, semoga dengan membaca surat Al-Asr memberikan peringatan untuk kita. Semoga pembicaraan itu bisa menjadi sebuah tanda iman, tidak membadir kepada waktu, dan semoga di dalamnya ada perkara yang saling menguatkan di dalam kebenaran dan menguatkan di dalam kesabaran. Nah, berarti pembicaraan yang baik itu ditutup dengan surat Al-Asr. Tapi kalau pembicaraan ghibah, pembicaraan dosa, pembicaraan tentang hawa nafsu, seksual, naudzubillah min dzalik, dan pembicaraan yang buruk yang lainnya, ya tidak usah ditutup dengan pembacaan surat Al-Asr. Ini yang kita harus pahami. Setelah kita memahami tentang surat Al-Asr, mari kita menuju kepada ayat yang pertama, wal asri, yaitu demi waktu asar. Dan kita sudah mempelajari bagaimana waktu asar memiliki keutamaan yang besar. Bagaimana waktu asar itu merupakan waktu yang Allah cintai. Bahkan kita mendapatkan salah satu hadis Nabi, man taraka sholatul asar faqad habita amaluhu. Siapapun yang meninggalkan sholat asar maka dia telah batal seluruh amalnya pada hari itu. Dan kita sudah mengetahui pula bahwasanya sholat asar itu merupakan sholat indikator untuk membedakan orang mukmin dengan orang munafik.
Jadi kalau kita ingin meraba diri kita, apakah ada kemunafikan ataukah tidak, lihat bagaimana komitmennya terhadap sholat asar. Kalau ada seseorang terbiasa mengundur-undur sholat asarnya, dan terbiasa pula ketika dia melaksanakan sholat asar, sembari dia melihat pergerakan matahari, semakin matahari semakin menguning, barulah dia tergerak untuk sholat. Dan kalaupun matahari masih terang, dia tidak melakukan sholat asar, maka itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan itu merupakan bagian dari prediksi Rasulullah. Bahwasanya yarqubus syamsa, kebiasaannya orang-orang munafik itu senantiasa melihat bagaimana arah matahari. Kalau sudah tergelincir, baru dia sholat. Kalau belum tergelincir matahari sampai menguning, lalu memerah, dia tidak akan sholat. Dan itu salah satu cirinya orang munafik. Di samping ciri orang munafik tidak melaksanakan sholat isya berjamaah dan tidak melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Ya, ini sudah kita bahas. Maka di sini dikatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian. Ada kata lafi. Di situ kan ada fi, ada lafi. Kalau fi kan innal insana fi khusr. Nah, kita bedah dulu ayatnya. Ayat yang kedua. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Kalau kita membaca innal insana fi khusr. Tapi Allah tidak mengatakan dalam bentuk harful jar. Allah tidak mengatakan innal insana fi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Tapi Allah menyampaikan innal insana lafi khusr. Tetapi Allah berfirman pada ayat yang kedua, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada di dalam. Betul-betul. La ditambahi la itu betul-betul berada di dalam kerugian. Betul-betul berada di dalam kerugian. Ini memberikan kepada kita tentang sebuah kondisi. Allah itu ingin membuat kita itu waspada gitu. Ini kamu rugi loh. Kamu ini betul-betul rugi. Ini kan membangun kewaspadaan kita. Bahwasanya manusia itu pada dasarnya di timur dan barat, utara ke selatan, apapun yang mereka peroleh, apapun yang mereka bangun, pencapaian apapun, prestasi apapun yang mereka miliki, semuanya itu berada di dalam kerugian. Ya, dalam konteks di pandangan Allah. Maka semuanya itu berada di dalam kerugian. Ketika kita disadarkan kewaspadaan kita oleh Allah dan dibangunkan kesadaran kita, bangun ya, semua manusia itu rugi. Maka Allah lalu memberikan sebuah antitesanya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman. Barulah dia tidak merugi. Nah, disinilah kita akhirnya paham, ya. Kenapa keimanan itu disebut pertama kali sebagai antitesa dari kondisi manusia yang dikatakan oleh Allah betul-betul dalam kondisi merugi. Lalu antitesanya adalah ketika manusia itu dalam kondisi beriman. Berarti yang kita harus kenal, ada apa dengan iman sampai iman itu bisa menjadikan, ada apa dengan iman? Kok sampai Ada apa dengan iman? Kok sampai iman itu bisa menyelamatkan kita dari kerugian? Ini kan kita harus paham. Ya. Jadi ibaratnya adalah ketika ada yang mengatakan begini, semua bisa terkena COVID kecuali yang imun tubuhnya sudah standarnya sudah naik. Kan kita tahu, imun tubuh itu kayak apa? Kok sampai bisa mengalahkan COVID? Maka Allah itu memberikan sebuah siyak. Konteks kalimatnya itu indah. Allah tidak sampaikan panjang lebar yang membuat kita akhirnya kelelahan mengikuti arah kalimat itu. Tapi Allah itu meringkas firman-Nya dengan sebuah ayat yang pendek, tapi langsung membangun kesadaran, memberikan kewaspadaan, dan membuat kita penasaran. Jadi 3. Membangun kesadaran, melahirkan kewaspadaan, dan memberikan rasa penasaran. Lalu Allah itu menyampaikan, innal insana lafi khusr. Semua manusia itu merugi.
Di sini disebutkan dalam bentuk umum, semua manusia dalam kondisi merugi. Lalu dikatakan, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Maka disinilah kita akhirnya paham, ada apa dengan iman? Ada apa dengan iman? Sampai sedemikian dahsyatnya keimanan, itu bisa menyelamatkan kita dari sebuah kerugian yang nyata, yang Allah sampaikan. Maka disinilah kita akhir paham. Ya. Ketika kita mendapati ayat yang ketiga, bahwasanya iman disebutkan pertama kali, berarti iman ini menjadi sebuah pokok yang menjadi jalan keselamatan manusia itu di iman. Karena apa? Di situ ada 4. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 4 poin. Tapi yang disebutkan yang pertama, dan poin pertama itu menempati prioritas yang paling besar. Menempati urgensi yang paling tinggi. Karena yang pertama disebut oleh Allah itu illal ladzina amanu. Orang yang beriman. Makanya akhirnya kita harus paham. Kandungan yang dimiliki sama iman itu apa? Sampai akhirnya manusia kalau dia beriman itu betul-betul selamat dari sebuah kerugian yang sangat nyata. Karena kalau kita tidak paham, kandungan yang dimiliki oleh iman, yang sejatinya bisa menyelamatkan kita dari sebuah kerugian besar, dalam perspektifnya Allah, ya kita akan menganggap iman itu biasa-biasa aja. Tapi kalau kita membaca ayat ini dan apa yang ada pada surat ini, kita akan tahu betul. Kita akan mengerti betul bahwasanya ayat ini tuh betul-betul luar biasa ketika menceritakan tentang keimanan. Berarti iman itu dahsyat betul. Makanya salah satunya yang kita bisa jadikan renungan sebelum kita bahas poin-poin dahsyatnya keimanan, saya akan membahas mukadimah, saya akan membahas sebuah ayat untuk menggambarkan iman itu luar biasa. Kalau kita menilai pada surat Al-Hijr ayat yang kedua. Tolong ditampilkan surat Al-Hijr. Allah itu menyampaikan sebuah peristiwa kisah nyata. Bagaimana manusia nanti pada waktu di hari kiamat. Ketika di pengadilan Allah digelar. Maka di situ Allah menyampaikan rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu nanti pada waktu di akhirat mereka itu berharap sekali. Cobalah kami dulu ketika di dunia menjadi seorang muslim. Jadi di situ akhirnya kita paham. Oh, pantas. Kalau akhirnya keimanan itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Menjadi poin penting menyelamatkan kita dari sebuah kerugian nyata pada kehidupan di dunia. Karena termasuk salah satu penyesalan berat pada waktu di akhirat. Itu apa? Penyesalan orang kafir ketika orang kafir itu baru sadar betul. Mereka tahulah betapa ruginya kami ketika di dunia tidak menjadi muslim. Lalu mereka itu berandai-andai, cobalah dulu kami muslim. Cobalah kami dulu itu muslim. Kenapa mereka berandai-andai? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya karena mereka tahu kalau sudah ditegakkan kehidupan di akhirat, visa kehidupan di akhirat itu satu. Visanya itu visa iman. Visa selain iman itu tidak akan diterima di akhirat. Sehingga ketika ada orang sudah dikumpulkan di kehidupan akhirat, sudah hancur kehidupan dunia yang tidak bisa balik lagi pada kehidupan di dunia. Ketika sudah rusak kehidupan dunia dan hanya tertinggal kehidupan di akhirat, visanya adalah visa iman. Yang bisa didapatkan visa iman itu dulu di dunia. Tapi tempat itu sudah rusak dan tidak bisa balik. Betapa besarnya penyesalan orang kafir itu, lalu penyesalan itu teramat menghujam kepada hatinya atas penyesalan besar yang mereka rasakan ketika mereka tidak menjadi muslim. Disitulah kita akhirnya mulai meraba. Oh pantas kalau Allah itu menyampaikan semua manusia itu merugi kecuali orang beriman. Kenapa? Karena visa pada kehidupan di akhirat itu tidak diterima kecuali satu, visa iman kita kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Kebaikan kita, amal sosial kita tidak ada satupun yang diterima kecuali dengan visa iman dulu. Baru setelah visa iman, baru
kebaikanmu apa, aksi sosialmu apa, empatimu apa, kasih sayangmu apa, baru nanti akan diterima oleh Allah. Tapi dengan satu term and condition. Harus punya visa iman dulu. Ya. Makanya akhirnya kita paham. Kenapa Allah itu mengatakan semua manusia itu merugi? Ya kalau tidak beriman itu ya rugi. Makanya akhirnya kita di sini paham. Saya sudah sering menyampaikan. Di dalam bahasa Allah, di dalam bahasa kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia, Allah itu tidak mewajibkan hanya kita menjadi baik. Tapi Allah itu mewajibkan kita itu menjadi benar. Baik itu dengan attitude kita, kebenaran itu dengan iman kita. Dan kehidupan di dunia itu tidak hanya sekedar baik. Sebagaimana perkataan orang yang tidak berilmu hari ini. Di mana-mana mereka suka berkomentar begini. Yang penting itu baik aja. Memang betul baik. Tapi baik itu kalau tidak disertai dengan kebenaran, maka sesungguhnya kita akan berada pada kerugian karena semua kebaikan itu tidak akan diterima pada kehidupan di akhirat. Karena visa satu yang diterima dalam kehidupan di akhirat, supaya aksi kebaikanmu diterima sama Allah, itu kamu harus punya iman dulu. Dan iman itu sebuah kebenaran. Kita tentunya ingat waktu kita kecil, dulu ada semesteran, ada cawu kalau kita SD. Itu sering sekali ada pertanyaan dari guru dalam lembar kertas soal. Lalu di dalam lembar kertas soal itu selalu ditulis, carilah jawaban yang baik dan benar. Carilah jawaban yang baik dan benar. Artinya mencari jawaban itu yang baik, tapi yang benar juga tidak hanya cukup baik. Misalnya ada sebuah pertanyaan begini. Ada naskah Muhammad pergi ke sekolah jam 6.30. Lalu pertanyaannya, jam 6.30 Muhammad pergi ke mana? A. Masjid. B. Kantor dakwah. C. Sekolahan. D. Tempat kakek neneknya. 4 jawaban itu semuanya baik. Masjid baik, kantor dakwah baik, sekolah baik, rumah kakek neneknya baik. Tapi mana jawaban yang dibutuhkan pada pertanyaan itu? Yang dibutuhkan jawabannya adalah sekolahan, C. Ya. Maka itu sudah memberikan sebuah ilustrasi, memberikan sebuah analogi yang sederhana. Itu yang kita harus paham. Bahwasanya dalam kehidupan kita ini tidak hanya dituntut menjadi baik, tapi kita dituntut sama Allah itu menjadi benar. Rasulullah sebelum 40 tahun itu karakternya baik. Tapi setelah 40 tahun, setelah beliau diberikan amanah menjadi seorang Rasul, beliau itu diberikan amanah, beliau itu menjadi orang yang benar. Maka itu merupakan satu kesatuan yang harusnya tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu baik, kamu membutuhkan kebenaran, dan kalau kamu sudah benar, kamu tidak boleh luntur karakter kebaikanmu. Dan itu jadi satu. Ya, yang hari ini coba dibuat dikotomi dan dipisah, sudahlah jadi baik aja gitu. Sehingga akhirnya yang dimusuhi kebenaran. Kenapa? Karena terkadang kebenaran ketika bertabrakan dengan banyak kepentingan, kebenaran itu akhirnya apa? Dijatuhkan. Ya, dijatuhkan kehormatannya, dijatuhkan pencitraannya kebenaran itu. Lalu yang diagung-agungkan hanya kebaikan tok, padahal baik itu tidak cukup di hadapan Allah. Kita melihat Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang baik. Semua kebaikannya tidak perlu kita ragukan. Menemani Rasulullah, merawat Nabi. Merawat Nabi. Beliau itu merawat Nabi bukan hanya Nabi, tapi juga Nabi adalah seorang anak yatim. Itu kan sudah double-double. Kebaikannya itu tidak perlu diragukan. Ketika beliau mendapati keponakan yang beliau rawat dari kecil, ternyata akhirnya menjadi seorang Rasul. Lalu meninggikan permusuhan orang-orang musyrik kepada Muhammad. Maka Abu Thalib itu menjadi garda terdepan dan menjadi tameng hidup untuk melindungi Rasulullah. Di boikot, Abu Thalib merasakan boikot. Semua kebaikan dari Abu Thalib kalau dijejerkan dan disampaikan banyak.
Tapi ketika beliau mati, apakah dia mendapatkan surga pada kehidupan di akhirat? Enggak. Dalam hadis yang sahih, dia ditempatkan di neraka di permukaan yang paling atas, yang paling ringan azab neraka Allah berikan kepadanya. Tapi itu pun asapnya menyentuh kepada kaki, mendidih isi otaknya Abu Thalib. Maka di situ kita paham, Abu Thalib kan akhirnya rugi. Kenapa? Semua kebaikannya itu nggak ada balasannya. Itu kan rugi. Kenapa? Karena tidak punya iman. Makanya dikatakan, innal insana lafi khusar. Semua orang itu pasti betul-betul merugi, kecuali orang beriman. Makanya orang beriman itu, karena orang beriman itu memiliki visa. Pada kehidupan di akhirat, dia memiliki visa. Sehingga akhirnya, semua yang dia bawa bisa diterima. Kalau memang betul-betul prosesnya dan prosedurnya. Sudah masuk ke akhirat, baru dicek. Kamu baik sama tetangga tidak? Kamu baik nggak sama anak? Kamu ngasih nafkah nggak? Kerjamu bagaimana? Semua yang dia bawa bisa diperiksa dan kalau tidak ada cacatnya diterima. Menjadi sebuah bekal untuk menjemput rahmatnya Allah. Tapi kalau orang tidak punya iman, ya nggak bisa diterima, nggak bisa masuk. Akhirnya apa? Semua yang dibawa itu ditolak sama Allah. Itulah kenapa dikatakan semua orang itu merugi. Gimana nggak merugi coba? Ibu-ibu bisa membayangkan, ibu kerja. Ya, kerja. Melakukan sebuah aktivitas, mengerjakan sesuatu. Lalu kita merasa bahwa saya nanti di akhir bulan bisa mendapatkan bayaran besar atas apa yang kita lakukan. Ternyata ketika semua pekerjaan sudah kita selesaikan, lalu kita bawa untuk mendapatkan bayaran yang kita inginkan setelah kita lelah selama 1 bulan mempersiapkan barang-barang yang kita bisa transaksikan. Ternyata pada saat hari H, semua barang kita nggak diterima, Bu. Kenapa? Karena ada prosedur, formulir yang belum kita isi, yang menjadikan nama kita belum masuk ke data. Walaupun kita nangis-nangis, bagian HRD bilang, maaf Bu, tidak ada di data. Gimana kami bisa bayar Ibu? Ya saya nggak tahu formulir itu. Ya Ibu kenapa nggak tanya? Kan sudah dijelaskannya. Ini semua yang lain tahu formulirnya. Kok Ibu nggak tahu formulirnya? Kan formnya sudah di-share secara online lewat PDF. Ibu ngisi. Ya saya nggak buka grup. Ya maaf. Menurut prosedur, Ibu tidak diterima. Itulah rugi. Itu kalau kita tidak ngikutin prosedur. Kita bisa membayangkan. Kalau itu tidak dikatakan Allah rugi. Karena apa? Masih banyak kesempatan lain kita mendapatkan rezeki. Lalu kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan kita. Mungkin bulan berikutnya kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita mau dari transaksi itu. Tapi kalau di akhirat, dunia sudah mati, sudah rusak. Lalu akhirnya manusia sudah selesai di dunianya. Dan dunia itu tempat kita mengambil visa. Dan kita tidak mengambil visa. Nah, apa nggak rugi tuh? Lah kayak Abu Thalib. Apa nggak rugi banget, Bu? Sudah begitu baik. Matanya Abu Thalib itu mulia karena melihat Rasulullah. Kulitnya Abu Thalib itu mulia karena bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah. Pengorbanan Abu Thalib itu mulia, Bu. Karena memberikan apa yang bisa dia berikan sampai taruhannya nyawa. Tapi semua yang diberikan oleh Abu Thalib itu menjadi tidak bermakna ketika di akhirat visanya tidak punya, yaitu visa keimanan. Nah, ini yang menjadikan kita akhirnya paham tadi kan. Jadi, innal insana lafi khusr. Kalau dikembalikan pada surat Al-Hijr ayat yang kedua. Tampilkan lagi surat Al-Hijr ayat yang kedua. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu mereka menginginkan betul. Cobalah dulu menjadi muslim. Kenapa mereka sangat menginginkan menjadi muslim? Ya karena menjadi muslim itu menjadi sebuah visa. Muslim yang beriman kepada Allah itu menjadi visa pada kehidupan di akhirat. Ya. Ada orang karakternya kayak Abdullah bin Jud'an. Sama kayak Abu Thalib. Baik, Bu. Dikatakan oleh Ibunda Aisyah untuk memberikan testimoni bagaimana tentang sifatnya Abdullah bin Jud'an.
Yukrid dhaif, memuliakan tamu. Yang kedua, yafukul ani, suka membantu. Ya. Bahkan beliau itu yasilur rahim, selalu menyambung silaturahmi. Beliau ini orang musyrik tapi tidak memusuhi Nabi dan para sahabat. Sudah begitu memuliakan tamu, walaupun dari para sahabat, membantu para sahabat juga. Tapi satu, dia tidak mau beriman. Dia tetap mempertahankan kesyirikannya. Persis sebagaimana Abu Thalib. Lah matinya pun ketika meninggal dunia, Ibunda Aisyah itu tanya, di mana tempatnya Abdullah bin Jud'an ya Rasulullah dengan semua kebaikan yang telah dia lakukan? Rasulullah mengatakan finnar, di neraka. Kenapa? Semua kebaikan itu butuh stempel visa untuk diterima di akhirat. Dan stempel visanya itu keimanan. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apakah kebaikan itu membutuhkan keimanan gitu? Emang Allah itu jahat, tidak menerima kebaikan orang. Contoh, orang yang menemukan listrik dan lampu. Maka kita berkata, Allah itu zat yang maha adil. Kalau artinya semua manusia selama berbuat kebaikan, dia nanti diterima semuanya, maka letak sifat keadilan Allah itu jadi hilang. Kenapa? Antara yang betul-betul mukmin dengan orang yang tidak mukmin sama. Ya padahal tidak bisa. Memang itu stempelnya itu begitu. Dan hukum kehidupan kita pada di dunia pun memaklumi itu. Contoh. Misalkan ada orang itu aksi sosialnya bagus. Dia suka membantu hewan, suka membersihkan lingkungan. Aksi-aksi yang dia lakukan itu persis kayak aktivis Greenpeace. Tapi satu, semua aktivitas sosial yang dia lakukan, treat alam yang dia kerjakan gitu, semuanya persis dengan apa yang dilakukan orang-orang Greenpeace. Tapi satu, dia tidak pernah mendaftar menjadi membernya atau menjadi partisipannya Greenpeace. Maka akhirnya dia tidak bisa memakai atribut Greenpeace. Kenapa? Karena kalau ingin memakai atribut Greenpeace, dia harus mendaftar partisipan. Ada kartu anggota yang harus kita tahu. Itu hukum di dunia aja sudah bisa secara logika itu masuk akal. Kita ini kalau masuk partai, nggak masuk partai, ngikutin prosedur, ngisi form dan yang lainnya. Walaupun kita mengatakan cinta sama partai itu, tapi kita nggak pernah daftar, ya nggak akan pernah disebut kader partai. Sama itu dalam bahasa logika yang paling gampang. Nah, itu yang menjadikan kita paham. Kenapa ada kebaikan orang, tapi tidak beriman kepada Allah, tidak diterima. Ya kalau semua orang hanya melakukan kebaikan diterima tanpa memandang dia beriman dan tidak beriman, sifat keadilan Allah hilang. Karena Allah menyamakan antara orang yang betul-betul beriman dan tidak beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, jawabannya lebih simpel dan lebih menukik lagi. Kalau kebaikan kamu kepada manusia, tapi keimanan kamu kepada Allah. Kalau kamu hanya sekedar baik, mungkin kamu melahirkan teknologi ini, melahirkan penemuan ini, itu kan hanya manfaatnya kepada sesama manusia. Tapi standar kebaikan dia kepada Allah itu apa? Ya dengan kebenaran mengikuti iman. Itu standar kebaikan dia kepada Allah. Lah kalau hanya sekedar baik pada kehidupan di dunia untuk manusia, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, lah berarti standar kepada Allahnya nggak ada. Dan itu yang menjadikan ditolak. Lah setelah kita memahami ini baru kita paham, oh menjadi orang yang beriman itu sangat-sangat beruntung, sangat beruntung menjadi orang beriman. Sangat beruntung sekali. Dan kita akan merasakan keberuntungan mengisi hati kita luar biasa ketika nanti di akhirat. Ketika visanya itu hanyalah visa iman. Disitulah kita akan mengetahui orang-orang kafir menyesal, orang-orang kafir mereka menggigit jari jemari mereka, menyesali tidak mengikuti Rasulullah. Itu kelihatan nyata. Dan kita harus yakin dan mengimani itu. Makanya Allah jelas, clear, fix Allah itu menyampaikan.
Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kecuali orang beriman itu sudah dalam kondisi mereka itu betul-betul rugi. Kenapa nggak rugi? Karena semua kebaikan yang mereka lakukan itu tidak akan pernah mereka itu bisa membawa ke akhirat. Karena apa? Visa akhirat itu satu visa iman. Ya, kita Pak pingin membawa barang ke Malaysia atau ke mana? Ke Italia atau ke Perancis gitu. Kita pingin sekali apa yang kita lakukan itu diterima di Perancis. Tapi apalah daya. Ketika di imigrasi, kita sudah ditolak, nggak dapat visa. Udah nggak bisa masuk. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita sudah selesai. Visanya ditolak kok. Mau diapain? Nggak bisa masuk dia. Lah itu yang menjadikan kita semakin paham. Itu yang menjadikan kita mengerti. Iman itu visa kita menuju kepada akhirat. Kalau kita tidak punya, selesai. Semua kebaikan itu menjadi hilang. Kenapa? Sebaik apapun kebaikanmu, kalau tidak memiliki iman, kebaikanmu hanya dibalas di dunia. Di akhiratnya, tidak ada lagi balasan. Karena di akhirat itu, untuk bisa setiap kebaikan dibalas, butuh satu visa yang dinamakan visa iman. Ya, itu yang kita harus paham. Berarti kembali ke surat Al-Hijr tadi, rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sekarang kita bahas poin-poin penting. Apa sih yang dikandung oleh tauhid itu? Yang pertama, iman itu adalah orang yang dia itu betul-betul beruntung dan tidak rugi. Kenapa? Selama dia beriman, kalaupun dia punya dosa, iman itu menjadi legalitas, dosa-dosanya bisa dihapus oleh Allah. Ya. Bagaimana itu? Karena dia beriman. Misalkan gini, kalau dalam bahasa hukum pidana. Ada orang WNA datang ke Indonesia melakukan kejahatan. Terus dia diputuskan, diketok palu di pengadilan. Dia dijatuhi hukuman 5 tahun. Ketika dijatuhi hukuman 5 tahun, diketok gitu, maka perjalanan 1 tahun, 2 tahun, teman-temannya sudah pada keluar karena mendapatkan grasi, mendapatkan remisi. Ya, mendapatkan grasi, pula mendapatkan remisi. Tapi orang ini tidak dapat ketika diajukan, kenapa saya nggak dapat grasi dan remisi? Karena kamu bukan warga negara asli Indonesia. Itu contoh aja, saya tidak tahu benar atau tidak dalam hukum pidana, ini contoh saja. Kenapa saya nggak dapat grasi? Karena kamu bukan warga negara Indonesia. Sama, Bu. Orang beriman tuh gimana dia tidak beruntung dan akhirnya menghindarkan dia dari kerugian-kerugian pada konteks kehidupan nanti di akhirat. Karena sesungguhnya ketika dia beriman, kalaupun dia dosa, selama dia beriman, dosanya itu bisa dihapus, diterima oleh Allah. Bisa diterima oleh Allah. Dan bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sebagaimana satu kesaksian dari hadis Rasulullah dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirata. Allah itu berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi selama kamu tidak berbuat syirik, selama kamu beriman, tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi. Dosa sepenuh bumi diampuni dengan ampunan sepenuh bumi. Tapi Allah memberikan syarat. Malam tusyriku bi, selama kamu tidak berbuat syirik kepadaku, atau dalam tanda kurung buka, kurung tutup, selama kamu beriman kepadaku, aku ampun. Kenapa? Ya karena iman itu sangat mahal sekali. Ya, iman itu mahal sekali. Ibaratnya air 2 kula tidak membahayakan najis 1 tetes, 2 tetes. Kalau airnya 2 kula. Karena itu yang menjadikan kita paham betul. Itu yang menjadikan kita mengerti gitu. Ya. Bahwasanya iman itu
menguntungkan. Iman itu memberuntungkan pada kehidupan setiap orang yang beriman. Tuh iman memberuntungkan, betul. Sampai dosa-dosa manusia sepenuh bumi pun, selama dia beriman, walaupun dosanya banyak, tapi dia tidak berbuat syirik, tetap diampuni oleh Allah dengan ampunan sepenuh bumi pula. Makanya ada kaidah dari Syekhul Islam. Begini. Kaidahnya begini. Orang yang banyak dosanya, tapi akidahnya benar, imannya tidak tercampur dengan kesyirikan, itu jauh lebih baik daripada orang dosanya dikit, tetapi imannya tercampur dengan kesyirikan. Paham nggak? Coba tulis tadi ditaruh di situ. Orang yang imannya tidak tercampur dengan kesyirikan, tapi dosanya banyak, itu jauh lebih baik daripada orang yang imannya kecampur dengan kesyirikan walaupun dosanya dikit. Mungkin ibu-ibu ada yang agak bingung, ini gimana Ustaz gitu? Gini, saya jelaskan begini, Bu. Kadang-kadang ada seorang muslim, mungkin dia minum khamar, mungkin dia berzina, mungkin dia melakukan dosa-dosa. Tapi dia tetap beriman sama Allah. Dia tetap beriman sama Allah dan tidak mau berbuat syirik. Walaupun dia lemah dalam penjagaan syahwatnya. Dia lemah menjaga syahwatnya. Dia gampang berzina, gampang khamar. Tapi kalau sudah bicara syirik, dia nggak mau. Dia tetap meyakini Allah lah yang aku sembah satu-satunya dan aku tidak menyembah Allah yang diperanakan dan tidak pernah diperanakan. Orang yang akidahnya benar, imannya tidak tercampur kesyirikan, walaupun lemah syahwatnya sampai dia melakukan banyak dosa, ini jauh lebih baik daripada orang yang tidak mau zina, dia tidak mau minum khamar, dia tidak mau melakukan dosa-dosa, tapi akidahnya dan imannya tercampur syirik. Dia meyakini Allah beranak dan tidak diperanakan, dia melakukan kesyirikan. Maka ini lebih buruk daripada yang pertama. Loh kok bisa gitu Ustaz? Nah, kenapa? Karena ketika seseorang itu dosanya banyak, selama dia memiliki keimanan, iman itu akan menghapuskan dosa-dosa itu. Jadi, kalaulah dosa itu hitam, maka iman itu kayak air yang bercampur sabun. Akhirnya apa? Sebanyak apapun itu, selama masih ada iman, walaupun nanti dia di akhirat masuk neraka, mungkin di nerakanya lama karena dosa-dosanya banyak, tapi tetap dia akan keluar dari neraka itu karena masih ada setetes keimanan yang dia pertahankan ketika dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Tapi kalau ada orang, dia tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan maksiat, tapi dia justru malah memiliki keimanan yang tercampur dengan kesyirikan, selesai. Kenapa? Dia akan kekal di dalam neraka karena syarat keluar dari neraka, masuk surga itu membutuhkan satu visa, yaitu visa iman. Kalau orang tidak punya visa iman, ya neraka itu paling abadi. Menerkamnya serta menjerumuskannya dalam kehidupan dasar neraka itu. Ya. Ini bukan berarti akhirnya nanti kita menggampangkan dosa loh. Ini naudzubillah min dzalik, kalau ada orang yang berusaha untuk mengambil kesempatan gini. Kenapa kamu zina? Ya, yang penting kan saya tetap beriman sama Allah, tetap nanti saya bisa diampuni dosa-dosanya. Jangan melakukan dosa karena merasa bisa merekayasa dan menggampangkan sebuah dosa. Itu justru dosanya tambah besar lagi. Kaidah ini merupakan sebuah kaidah untuk memberi arti kepada kita bahwasanya iman itu memang betul-betul membuat orang itu untung di hadapan Allah. Makanya Allah mengatakan illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu. Kecuali kamu beriman tuh pasti beruntung kamu. Jadi
kalau kamu beriman tuh pasti beruntung kamu itu. Sehingga akhirnya kandungan dari tauhid itu apa? Yang pertama, kandungan tauhid itu yang pertama adalah ketika kamu beriman, maka dosa-dosamu akan dihapuskan oleh Allah. Kalaupun kamu tidak bertobat tapi masih punya iman, nanti di akhirat masuk neraka. Mungkin dengan waktu yang lama karena dosanya banyak dan dia tidak bertobat. Tapi ada satu waktu yang ditentukan oleh Allah, dia akan keluar dari neraka. Kenapa? Karena sesungguhnya api neraka tidak bisa membakar selama-lamanya orang yang masih memiliki iman di hatinya, walaupun dosanya banyak. Kenapa? Semenjak neraka diciptakan oleh Allah, maka Allah itu sudah berfirman, innallaha harrama 'alan nari an ta'kula min asari sujud. Allah haramkan neraka semenjak neraka itu diciptakan. Neraka itu tidak bisa membakar wajah orang yang bersujud. Artinya ini menggambarkan tentang makna orang itu masih beriman sama Allah. Maka dijadikan dia tidak akan pernah mampu dibakar oleh api neraka. Ya. Sehingga akhirnya di situ kita mendapati kandungan tauhid itu, kandungan iman itu menjadikan seseorang itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Makanya ada pendosa, pezina kayak Ma'is bin Malik diterima ampunannya oleh Allah. Ada seorang wanita pezina memberikan minuman kepada anjing, diampuni dosanya oleh Allah. Ya, kita menjumpai ada orang yang berpesan dan berwasiat supaya dia dibakar ketika mati. Tapi karena dia masih beriman, diampuni lagi juga dosa-dosanya oleh Allah. Ada pembunuh 100 nyawa, sudah 100 nyawa dia penggal dan darahnya mengalir di tangannya. Tapi ketika dia masih beriman, itu diampuni oleh Allah. Kenapa? Iman itu harganya lebih daripada itu semua. Ya. Yang kedua, orang itu kalau dia beriman akan mendapatkan ketenangan. Dia mendapatkan sebuah ketenangan dan rasa aman. Makanya maaf ya, orang kalau betul-betul dia sudah beriman kepada Allah, apa yang membuatnya rugi? Wong dia rasa aman dan dibersamai Allah, tidak ada yang bisa membuatnya rugi. Sebagaimana ketika kita menjumpai orang-orang Romawi itu mengomentari para sahabat ketika mereka bertempur dengan para sahabat. Gimana kami bisa menang untuk melawan satu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kami mencintai kehidupan. Itu sama kalau kita ngomong Yahudi dengan Palestina itu. Nggak akan bisa ngalahin orang Yahudi itu orang Palestina. Orang-orang Palestina itu anak-anaknya tanpa rekayasa di video. Mereka sudah bisa ngomong, bisa bicara tentang sesuatu yang tauhid yang luar biasa kok. Tidak akan pernah menang kaum yang mencintai kehidupan berhadapan dengan kaum yang mencintai kematian sebagaimana orang kafir mencintai kehidupan. Kenapa? Iman itu membuat ketenangan pada hati. Ya. Iman itu membuat ketenangan di dalam hati manusia. Sehingga akhirnya orang-orang itu betul-betul beruntung ketika mereka ini. Yang ketiga, iman itu menjadikan seseorang itu, yang ketiga itu, dia akan dihilangkan kesedihannya di dunia dan di akhirat, terutama di akhirat. Dia akan dihilangkan kesedihannya di akhirat ketika mereka beriman. Karena iman itu cahaya yang sempurna. Pelita yang sempurna dan cahaya yang sempurna itu adalah keimanan. Sehingga akhirnya orang yang beriman itu akan betul-betul mereka mendapatkan janji dan garansi dari Allah. Apa garansinya? Dihilangkan kesulitannya, dihilangkan kesedihannya. Tetap sedih, tapi kesedihannya tidak mendominasi pada kehidupannya. Ya. Dan orang-orang yang mereka beriman semacam ini tentunya semua kebaikannya diterima oleh Allah ketika memiliki legalitas untuk diterima. Legalitasnya apa? Iman mereka kepada Allah. Nah, ini yang menjadikan kita akhirnya paham. Kenapa 4 poin yang dikatakan oleh Allah menghindarkan kita dari kerugian. Yang pertama itu iman. Karena yang paling besar itu memberuntungkan itu keimanan. Dan kita tahu akhirnya, oh Masya Allah. Ternyata iman yang saya miliki ini mahal sekali harganya. Bukan karena warisan. Bukan karena keturunan, bukan saya mendapatkan otomatis dari Bapak Ibu saya. Dan kita ini berterima kasih Bapak Ibu kita itu beriman. Dan orang tua kita pun bersyukur orang tua mereka juga beriman. Terus itu. Kenapa? Akhirnya nyentuh kepada baginda Nabi.
Nyentuhnya itu kepada baginda Nabi. Makanya akhirnya apa? Utang kita kepada baginda Nabi lebih besar daripada utang kita kepada ibu. Kenapa Ustadz? Nah, Rasulullah yang mengajarkan kita iman untuk memiliki visa pada kehidupan di akhirat. Akhirnya kebaikan kita dinilai, kebaikan kita bisa mendapatkan bayaran di sisi Allah, mendapatkan ganjaran, dosa kita memiliki legalitas untuk dihapuskan, ada namanya normalisasi, ada namanya diputihisasi, diputihkan lagi. Kenapa? Karena kita punya visa iman. Situlah kita paham. Allah itu tidak hanya menuntut kita baik, tapi Allah menuntut kita benar. Dan kebenaran itu standarnya satu. Iman kepada Allah. Dan itulah visa menuju kepada kehidupan di akhir. Illal ladzina wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Jadi kita paham ya kalau kita nanti baca innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Kita tahu harga mahalnya iman itu di sisi Allah. Inilah visa kita untuk mendapatkan ketenangan, untuk diampuni dosanya, untuk kebaikan kita diterima. Legalitas kita di hadapan Allah itu satu. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kartu legalitas kita.